Salah satu hal yang diceritakan oleh Nabi dan disampaikan lewat lisan para ulama-ulama kita, Rasulullah pernah mengatakan, ra'aitu lailata an usriya bihi ilal jannati wa ilan nar. Dikatakan ketika malam di mana aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala di malam Isra Mi'raj, saya keliling-keliling di surga dan keliling-keliling di neraka. Fara'aitu aktsara ahlin nar, maka aku melihat yang menjadi penduduk surga, penyebab utama orang-orang itu nyemplung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, saya lihat kebanyakan yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Maka para sahabat Nabi bertanya, aminal mal ya Rasul, apakah fakirnya mereka ini fakir harta ya Rasul? Apakah yang mereka tidak miliki ini adalah harta benda ya Rasul, sehingga mereka tidak bisa menyempurnakan keislamannya dengan berangkat haji ataupun umroh, sehingga mereka tidak mampu banyak bersedekah, sehingga mereka tidak mampu untuk jariah di sana dan juga di sini, sehingga mereka tidak mampu sedekah sana sedekah sini. Apakah dari harta ya Rasul, sehingga mereka itu masuk ke dalam neraka karena kefakirannya? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, lah, bukan. Yang aku maksudkan fakir di sini bukanlah fakir harta, tapi yang aku maksudkan di sini adalah fakir ilmu. Orang yang tidak ngerti ilmu, orang yang tidak paham ilmu, orang yang tidak mau belajar ilmunya Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak mau mendekat kepada para ulama karena ketakutan-ketakutan yang dia pikir-pikirkan sendiri, yang dipermainkan oleh setan. Kamu kalau deket sama ulama nanti dimintai sumbangan loh. Kamu nanti kalau deket sama ustadz itu dimintai bantuan buat bikin jeding, buat bikin asrama, buat bikin pondok pesantren, buat bikin aula, buat bikin musola. Nanti kamu kalau deket-deket sama orang-orang baik itu kamu cuma dimanfaatkan saja. Kamu cuma dimanfaatkan yang seperti itu. Ini kan hasutannya orang, kelihatannya benar, gitu, kelihatannya benar. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang sukanya bersedekah, sukanya berinfak, sukanya jariah di sana dan juga di sini, kira-kira untuk kehidupannya dia masih bisa menikmati atau tidak? Masih. Panggahiso budal haji, panggahiso budal umroh. Orang yang hobinya sedekah itu ternyata hartanya bukan berkurang tapi malah bertambah. Abah saya mengatakan, saya dekat sama banyak ulama, saya dekat sama ustadz sana, ustadz sini, dan tidak semua ustadz itu nggih beneh, tidak semua ustadz itu lurus, tidak semua ustadz itu memang tulus istilahnya. Tidak, saya juga sering dimanfaatkan. Yang minjem uang 2 juta tidak balik, 5 juta tidak balik, 10 juta tidak balik, ditagih sama abah saya. Tidak, karena beliau mengatakan, ini keluar dari lisan abah saya sendiri, beliau mengatakan ternyata harta saya setelah saya dekat sama ulama-ulama tersebut semakin bermanfaat. Kalau dulu saya sebelum kenal sama mereka, uang ini tak hambur-hamburkan untuk rekreasi, tak hambur-hamburkan untuk makan-makan sama keluarga, tak hambur-hamburkan, ternyata sama keluarnya. Istilahnya ini harta, kalau misalkan istilahnya saya tidak mau nyumbang di tempat-tempat yang baik, juga bakalan keluar untuk sesuatu yang lain. Maka ustadz-ustadz yang ada di sekitaran saya, kiai-kiai yang ada di sekitaran saya, ternyata malah membenahi saya agar harta ini keluar di tempat yang abadi, agar harta ini masuk di tempat yang selama-lamanya akan kita dapati, akan berada di tempat yang aman, yang akan kita temukan, bisa dirasakan keberkahannya di dunia bahkan sampai akhirat nanti.
bahkan sampai akhirat nanti. Jadi seperti itu. Harta itu jenengan kumpulkan nggak ada manfaatnya, gitu. Makanya para ulama mengatakan harta yang kamu tinggalkan untuk anak-anak, istilahnya yang kamu tinggal mati, kalau ndak jadi rebutan, yo jadi warisan, gitu. Ya kalau anak-anaknya solihah, gitu. Ya kalau anak-anaknya ngerti, kesian lo abahku, kesian lo ibuku, kerja banting tulang dari masih muda, gitu. Dari masih muda, sekarang saya dapat harta yang sekian banyak, gitu. Kalau anak-anaknya solihah, tak sedekahkan, diniatkan untuk orang tuanya, tak bikinkan musola untuk saya, jariahkan untuk orang tua saya. Setiap ada orang sholat di situ dapat kiriman, setiap ada orang wudhu di situ dapat kiriman, setiap ada orang melakukan kebaikan di situ dapat kiriman. Tidurnya orang di masjid niku loh berpahala. Orang tidur di masjid, apalagi kalau diniatkan iktikaf, ini orang yang bikinkan musola tersebut, sekecil apapun sumbangan kita, sekecil apapun sumbangan kita, ini orang yang bikin ini bakalan dapat kiriman pahalanya. Jadi tak jariahkan. Ini kalau anak-anaknya solihah. Endah, terus dipakai rebutan, terus cuman sekedar dipakai untuk foya-foya, cuman apalagi sampai kalau dipakai untuk maksiat, mereka yang nyari uang, mereka yang banting tulang, yang dikirimkan bukan pahala tapi dosa, jariah elek, jariahnya menjadi jariah yang tidak benar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan laisa minal mal. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka bahkan hampir 100% yang jadi penduduk neraka itu adalah orang-orang fakir, tapi fakirnya bukan fakir harta tapi fakir ilmu. Makanya kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, fahamkan kami ilmu agama, fahamkan keluarga kami ilmu agama, fahamkan anak-anak kami ilmu agama, kepahaman yang benar, kepahaman yang lurus, kepahaman yang diridhoi sama Allah Ta'ala, kepahaman yang disertai dengan keberkahan, kefahaman yang akan membawa manfaat untuk mereka di dunia sampai di akhirat. Makanya jangan nemen-nemen, istilahnya nyekolahkan anak, istilahnya agamanya mereka jangan sampai ditiadakan. Ini yang akan menjadi penyebab terbesar terseretnya orang tua ke dalam neraka karena lalai terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Pendidikan agama satu-satunya yang akan membawa kebaikan bagi mereka di dunia kelihatan, di akhirat semakin jelas.